Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dengan tidak pernah bosan untuk memberikan kita fasilitas. Dengan fasilitas itu dapat kita rasakan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan. Ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Mata milik Allah, telinga, kepala, kaki semua milik Allah. Istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita juga milik, bahkan nyawa kita sendiri milik Allah. Nyaris kita tidak punya apa-apa. Kita hanya disuruh untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita. Dipinjemin mata untuk diambil manfaat, dipinjemin tangan untuk diambil manfaat, dipinjemin istri oleh Allah untuk diambil manfaat, agar menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Berkedip pun kita enggak bisa. Apalagi untuk sholat maghrib 3 rakaat. Enggak bisa kalau bukan karena Allah. Berkedip ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keniscayaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu keharusan bagi mereka yang punya akal. Maka orang yang tidak beribadah adalah orang yang tidak merasa kalau dia tidak punya apa-apa. Tidak malu kalau dia tidak punya apa-apa. Seolah milik dia semua, padahal dia enggak punya apa-apa. Ya Allah, betapa malunya orang ketika semua dari Allah kemudian enggak mau beribadah kepada Allah. Kayak orang masuk warteg enggak bayar, Pak. Ya, masuk warteg lapar ngos-ngosan, nunjuk minta nasi yang pulen, minta kuah, minta tongkol, minta telur ceplok, minta tempe, minta orek, dikasih itu. Minta es teh manis, minta kerupuk, minta cabai, nambah sambal. Habis itu nambah nasi lagi, nambah kuah lagi. Habis itu pulang enggak permisi. Kenyang ngeloyor aja. Itu orang enggak beribadah itu begitu. Enggak tahu diri, enggak tahu malu. Kira-kira punya akal enggak orang begitu, Pak? Masuk ke warteg kenyang loyor begitu. Enggak punya akal orang itu. Loh, kok begitu? Pasti orang berpikir begitu, tukang warteg juga. Wah, jangan-jangan aku tadi ngelayanin orang stres kan gitu. Enggak punya akal. Disuruh beribadah, semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pun ibadah juga tidak boleh berlebihan. Tuh, hebat Allah. Camar mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, ibadah itu harus ada rujukannya, harus ada frame-nya, harus ada relnya.
agar nyampe. Maka rel atau jalan disebut sunnah. Sunnah itu arti kata jalan, at-turuq, jalan. Sunnah itu menyangkut daripada apa yang diperbuat oleh Rasul dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena semua perbuatan dan ucapan Rasul itu merupakan tafsir daripada isi Al-Quran. Yang dikatakan Rasul, diucapkan Rasul, itu tafsir daripada isi Al-Quran. Yang Al-Quran itu isinya masih global. Gak bisa orang beribadah langsung ke Quran yang global. Gak bisa. Gak bisa orang bayar pajak langsung undang-undangnya ke undang-undang 45, undang-undang dasar. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Dari undang-undang 45 itu alinea 4 alinea ada varian-varian, ada tab-tab, ada cap-cap, ada apa terus ke bawah. Rujukannya adalah undang-undang 45. Kenapa muncul ada PPh 21, PPh 19? Itu dari varian-varian itu yang induknya adalah Undang-Undang 45. Nah, kalau undang-undangnya kemudian terperinci, Undang-Undang 45 terperinci, ya kalau upacara nggak cukup dibacakan sehari semalam, Pak. Undang-Undang 45 1945 dibacakan sampai rinci, cukup nggak sehari semalam dibaca? Ya nggak cukup. Mengatur dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas ya, tuh nggak cukup. Sama Quran yang masih global, yang hanya 30 juz, nggak cukup mengatur manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau Qurannya itu terperinci, maka Qurannya isinya masih global. Ya kalau terperinci Qurannya segede masjid ini, siapa yang mau baca? Yang tipis saja jarang baca kita. Lebih banyak HP-nya daripada Al-Qur'an. Kalau Qurannya segede masjid ini, Pak, karena terperinci banget itu loh. Siapa yang mau baca? Tipis begini aja kita jarang. Bukan jarang ya, banyakan megang HP-nya gitu daripada pegang banyakan pegang remote-nya daripada pegang Ibu banyakkan pegang remote, pegangan Quran. Banyak pegang remote daripada pegang Quran. Banyakkan pegang ulekan daripada pegang Quran. Apalagi Qurannya isinya terperinci. Kalau ngangkat pakai forklift. Maka Al-Quran yang masih global ditafsirkan, dijelaskan. Yang menjelaskan adalah Nabi dengan ucapan dan gerak Nabi, disebut sunnah, at-turuq, jalan. Dan karena manusia selalu berdinamika, setiap detik berubah, cara hidup manusia berubah, kulturnya berbeda, latar belakangnya berbeda, ilmu pengetahuan semakin maju, maka gaya hidupnya berbeda. Maka kesempurnaan Islam itu kebanyakan melalui ucapan Rasul, bukan pada perbuatan. Kalau perbuatan sangat terbatas, usia Rasul pendek, dakwah Rasul cuma 13 tahun. Gak mungkin 13 tahun itu bisa mempraktekkan semua apa yang dilakukan oleh manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Gak mungkin, gak nyampe. Maka disempurnakan dengan ucapan Rasulullah SAW. Dasar ucapannya adalah harus baik. Nih, Mas Marbot itu nikah belum? Belum. Mau nikah, kira-kira calon itu perawan atau janda? Mohon maaf, perawan. Gampang aja, nyontoh siapa antum istrinya perawan?
Nabi enggak. Nabi itu istri yang pertama nikah itu Siti Khadijah bin Khuwailid, umur 40 tahun. Ayo sok nyontoh siapa? Hah? Apa? Ayo sok. Siapa lagi yang dulu? Mbak Haji dulu perawan nggak dulu, Mbak? Perawan juga. Kira-kira nyontoh siapa, Mbak? Rasul itu nikah pertama bukan perawan, ente nikah pertama perawan. Nyontoh siapa coba? Wah, ini bid'ah ini. Tidak dicontoh oleh. Lah ini masuk neraka semua orang satu perumahan ini yang istri perawan ini dulunya. Masuk neraka apalagi bid'ahnya bid'ah kullunya adalah kullu mutlakin, semua, setiapnya semua, enggak limah sus. Ini kebanyakan perawan dulunya ini kan ya. Tuh. Kalau ngikut Rasul bener, contoh Rasul istri pertama itu bukan perawan. Siti Khadijah umur 40 tahun. Sampai wafat Rasul pernah menduakan istrinya. Siti Khadijah nggak pernah diduakan oleh Rasul. Punya anak Ummu Kulsum, Abdullah, Aisyah, Fatimah, Siti Fatimah. Tuh, sok nyontoh siapa yang pada perawan? Katanya harus nyontoh Rasul. Emang dicontoh. Inilah kesalahan orang kalau sunnah itu menganggap hanya perbuatan. Padahal yang banyak ada ucap himbauan, nasihat Rasul yang banyak. Karena nggak mungkin gerak Rasul itu bisa mewakili peradaban manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sangat terbatas Rasul. Diangkat jadi Nabi 45 tahun. Dakwahnya wafat 60 cuma berapa tahun itu dakwahnya? Sangat pendek. Di Mekah 10 tahun gak berhasil, pindah ke Madinah kurang lebih 13 tahun. Ya 23 tahun itulah, 22 tahun dakwah Rasul. Bisakah 23 tahun itu gerakan Rasul itu mewakili peradaban manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat? Enggak bisa, enggak terwakili. Maka kesempurnaan dengan ucapan. Termasuk ini yang nikah itu. Ya kalau nyontoh Rasul ya enggak masuk. Ente bid'ah dolalah itu. Yang isinya perawan masuk neraka semua. Kalau sunnahnya itu hanya perbuatan. Isi Rasul yang kedua setelah wafat, nikah yang kedua, Saudah binti Jam'ah, bukan perawan juga. Udah sepuh, monopause. Monopause itu umur berapa kira-kira? 65. Itu 65. Coba punya istri umur 65 tahun gimana? Enak nggak Pak? Enak yang 65 apa enak yang 18 tahun kira-kira? 65. Waduh. Saya membayangin kalau pakai motor itu yang nggak ada olinya itu udah repot aja udah. Engkolnya pada somplak di sela itu. Udahlah aus semua. Aus nggak kira-kira? Tuh. Shockbreakernya sudah kaku, sudah bocor. Polisi tidur sedikit aja gelek-gelek gitu. Ya Allah. Ya orang motor tua namanya motor. Tuh. Itu isi Rasul yang kedua itu. Kalau pengen nyontoh perbuatannya harusnya begitu, nyari yang 40 tahun dulu. Baru udah meninggal yang monopause. Baru yang ketiga tuh ting. Namanya Aisyah, umurnya belasan.
Ya satu-satunya itu yang paling perawan istri Rasul, maka bapaknya dijuluki siapa itu? Bapak Aisyah, Abu Quhafah, julukannya Abu Bakar Siddiq. Sampai bapaknya dijuluki bapaknya perawan, bapaknya perawan. Tuh. Terus bagaimana pengambilan istimbatnya kalau perawan? Ya kita bukan dari gerakan Rasul, contoh Rasul berupa perbuatan, tapi berupa ucapan. Kata Rasul, tazawwazul waludal wadud. Tuh himbauan Rasul, ucapan, nikailah olehmu perempuan yang kau cintai, yang kau cintai. Karena yang kau cintai itu akan mendatangkan kebaikan. Dasarnya baik, inilah dasar daripada ucapan Rasul. Kalau enggak mencintai, baik enggak Pak? Dipaksa, ya enggak baik. Sok tak jodohin sama emak-emak umur 40 tahun, suka enggak? Ayo, suka? 40 tahun udah koyo di sini, ada koyonya, baunya PPO terus, minyak PPO gitu, minyak GPU baunya itu. Tuh. Calonnya umur berapa? 20 masih ngelonyom itu. Tuh. Lah kalau umur 50 tahun, 60 tahun, saya paksa antum suruh yang 40 tahun, mau? Enggak ah. Ya enggak, karena enggak kalau enggak mencintai, ujung-ujungnya enggak ada kebaikan. Maka karena dasarnya baik itulah diperbolehkan. Juga menyontoh Rasul, karena ucapan Rasul, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima amalan kecuali amalan itu baik. Aku gak mau yang 40 tahun, aku maunya yang 20 tahun. Aku yang mencintai yang 20 tahun. Tuh, yang gak boleh dipaksa. Dengan dasar cinta itu ada kebaikan. Dengan dasar baik itulah, maka termasuk juga sunnah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sama dulu, nggak mau ditawarin 40 tahun, maunya yang 21 tahun. Dulu istri saya 21 tahun. Kalau 21 tahun kan enak dilihatnya Pak ya. Ya dilihatnya enak, perawatannya juga efisiensi kan gitu, nggak ganti oli mulu. Karena belum bocor silnya. Nah kalau sudah 40 tahun udah ya mulai ganti itu. Aku mencintai yang 20, ya gak apa-apa. Dengan dasar itulah ada kebaikan. Dengan baik dasarnya itulah termasuk juga sunnah qauli yang diucapkan Rasul, dasarnya adalah baik. Ini ngaji tiap malam Sabtu ini dasarnya apa ini? Baik enggak? Baik, bukan contoh Rasul, bukan berupa gerakan Rasul. Ada hadis yang contoh Rasul mempraktekkan ngaji setiap malam Sabtu habis maghrib? Enggak ada. Ini dasarnya adalah baik. Kalau baik, seandainya Rasul masih hidup pasti oke, pasti setuju. Kalau Rasul masih, inilah kesempurnaan Islam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, wa ma dan apa-apa atakumur rasul yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, perintah dari Rasul, fakhudhuhu, maka ikuti. Yang datang dari baik gerakan
perbuatan ataupun ucapan. Tuh. Ikuti. Kalau tadi nikah perawan berarti ucapan Rasul. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka ikuti. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarang olehmu anhu dari Rasul fangtahu, maka jauhi. Yang dilarang baik larangan berupa ucapan, baik larangan Rasul tidak melakukan, maka jauhkanlah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallah farada faraid, sesungguhnya Allah memerintahkan yang fardu, fala tudayyi'uha, jangan kau sepelekan. Yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, jangan disepelekan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW jangan dilakukan. Fangtahu, jauhkan. Ada area yang diperintahkan oleh Rasul, ada area yang dilarang oleh Rasul. Sudah pasti kalau yang dilarang oleh Rasul dilarang juga oleh Allah. Sudah pasti yang diperintahkan oleh Rasul juga diperintahkan oleh Allah, karena Rasul adalah utusan. Ada area yang dilarang, ada area yang diperintahkan, ada di tengah-tengah tuh. Dilarang enggak, diperintah enggak. Ada. Sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nasyan fala tabkhuthu anha. Sakata an asya'a. Sakata itu bukan yang diperintahkan, bukan yang dilarang. Ada hal-hal yang dibiarkan oleh Rasul, oleh Allah. Sakata nasya rahmatan lakum, sebagai bentuk kelonggaran. Longgar. Ghairu nasyan bukan berarti Allah dan Rasulnya lupa menghukumi itu, bukan. Jadi ada yang tidak disuruh, ada yang disuruh. Di tengah-tengah ada yang tidak disuruh, ada yang tidak dilarang. Sakata an asya'a rahmatan lakum, dibiarkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu nasyan, bukan berarti Allah Rasulnya lupa menghukumi itu. Fala tabkhuthu anha, maka jangan engkau bertanya macam-macam tentang itu. Innamal khamr wal maisir, sesungguhnya khamr itu, maisir judi itu, rijsun min amali syaitan, jijih perbuatan syaitan. Kenapa sih dilarang kan gitu? Bertanya macam-macam. Ya enggak boleh. Kalau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada efeknya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada manfaatnya. Ada hal yang tidak dilarang. Kira-kira apa, Pak? Kesalahan orang sekarang itu begitu. Yang tidak dilarang, yang tidak diperintah. Yang tidak diperintah malah dilarang. Yang tidak dilarang malah dilarang. Padahal itu merupakan bentuk kelonggaran. Pakai baju ya, pakailah baju, terserah ente mau yang bagaimana. Enggak harus bajunya bagaimana, Pak? Yang putih apa yang biru, Pak? Yang hitam apa yang enggak lah, terserah aja lah. Mau pakai baju yang apa? Yang penting nutupi aurat. Wala tabkhuthu anha, jangan kau tanya macam-macam. Orang nggak suka makan jengkol, kemudian berfatwa jengkolnya haram. Bahaya, Pak. Nggak suka ngerokok, berfatwa rokok haram. Ya bahaya. Kita nggak berani rokok haram.
Karena rokok diharamkan, variannya harus haram. Kalau rokok diharamkan, variannya harus juga haram. Sama kalau dagingnya haram, tulangnya haram nggak? Bulunya? Iya, semua. Kan di Quran yang haram babi cuma dagingnya doang. Berarti kalau saya makan sumsumnya enak dong? Ya enggak. Variannya semua. Bukan hanya itu, yang nernak juga haram. Yang masarin haram. Yang dagang tuh semua kena. Rokok haram. Lah haram dari mana? Karena berbahaya. Loh, ya enggak begitu alasannya. Masa haramnya karena berbahaya? Ya makan nasi berbahaya enggak, Pak? Ya bahaya aja makan nasi. Lama-lama, nah iya. Naik genteng haram enggak kalau gitu? Naik genteng haram? Haram juga karena bahaya gitu. Kok pakai alasannya begitu? Naik genteng haram, kenapa? Ya bahaya ntar jatuh. Kemudian megang pisau haram karena berbahaya. Pakai baju hitam, lampunya mati, jalannya malam-malam, pakai motor, lampu motor mati, haram nggak? Haram, karena takut ketabrak orang hitam semua. Tuh. Bank haram, bank apa? Konvensional. Kalau banknya haram berarti sampai naik haji, hajinya naik pesawat apa naik unta itu? Naik pesawat. Pesawatnya itu dibeli melalui perbankan. Karena bank itu instrumen pembangunan kemajuan. Masa banknya diharamkan, pesawatnya ditingkringin gitu? Orang pesawat pakai leasing juga, kredit juga itu. Kredit enggak? Pabriknya juga sama. Banknya diharamkan, jalanannya diinjek. Jalanan itu kan yang bangun pemborong-pemborong, ada HP itu PP, ada Waskita, ada apa lagi itu Pak? Adikarya, ada apa lagi? Pakai bank nggak itu? Ya pakai bank Pak. Kalau nggak pakai bank nggak bisa itu Islamic Center berdiri. Nggak bisa itu masjid berdiri. Lah masjid aja dibangun pakai bank kok. Banknya diharamkan. Maka Darul Ifta Mesir menghalalkan bank konvensional. Darul Ifta itu Mesir. Bingung dia kalau diharamkan, sementara belum ada instrumen keuangan apa nih yang lebih adil daripada konvensional. Atau syariah sama aja, beda bentuk aja, beda istilah aja. Iya, hanya beda istilah. Nah ini sakataan asya'a rahmatalakum. Ada hal-hal yang dibiarkan, tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram. Bukan Allah lupa menghukumi itu, bentuk kelonggaran. Tol itu yang bangun itu pakai bank nggak tuh Pak? Oh bank, Bapak naikin tol, mengharamkan banknya tapi tolnya dipakai. Ya sama berarti, talfit namanya, plim-plan. Bank itu kan riba, ribanya yang bagaimana? Melipat gandakan itu bukan termasuk riba kalau ngikuti inflasi. Pak Haji ngasih duit ke saya tahun 2080 5 juta.
5 juta itu bisa buat beli mobil, Pak. Second bisa, Pak Haji ya. Dulu tahun 80 itu bisa beli mobil, bisa bikin kontrakan 2 pintu. 5 juta. Minjemin saya 5 juta. Hari ini saya kembali nih Pak Haji 5 juta lagi gitu. Nah, 5 juta sekarang dapat apa, Pak? Tuh. Ya enggak adil kalau gitu, enggak adil. Sakata an yasha rahmatal lakum ghairu nasiyan. Bukan berarti Allah lupa menghukum. Saya nggak suka baca Yasin malam Jumat. Ya udah, diem, jangan melarang selagi belum ada dalil yang melarang. Saya nggak suka jengkol, ya jangan melarang kalau belum ada larangan jengkol haram. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanti'u 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkata 'anil hawa dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Berkata itu sesuai dengan wahyu yang telah Allah wahyukan. Suatu ketika Rasulullah SAW habis perang Hunain itu terjadi kekalahan. Habis menaklukkan kota Makkah, hijrah dari Madinah, pulang selama 12 tahun dengan mau pasukan yang besar. Bergetar orang-orang kafir Makkah sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tuh. Banyak yang masuk Islam. Setelah kota Makkah ditaklukkan, kemudian kota Hunain ditaklukkan. Ketika menaklukkan kota Hunain itu Rasulullah SAW dengan pasukannya mengalami kekalahan karena merasa paling banyak pengikutnya. Ketika itu sahabat merasa paling banyak sehingga sombong. Wa yauma Hunainin, pada perang Hunain itu dikalahkan oleh orang-orang kafir karena merasa paling banyak pasukannya. Maka kalah. Baru ketika menaklukkan kota Taif, Rasulullah dan pasukan berhasil menguasai. Di Taif itu, di suatu tempat namanya Ji'rona itu, Rasul mengumpulkan hasil perampasan perang. Ji'rona ya. Dikumpulkan hasil pasukan perang, perampasan perang. Namanya ghanimah, harta rampasan. Kemudian ghanimah ini sudah barang tentu harus dibagikan kepada pasukan, kepada kaum muslimin. Nah, kisah itu Rasul dibagikan kepada Abu Sufyan itu paling banyak, Pak. Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan ini orang kaya. Orang kaya udah kaya dikasih rampasan perang paling banyak. Dalam perkataan dalam kisah itu ada yang mengatakan 100 ekor unta. Abu Sufyan orang kaya ketika menaklukkan kota Taif, di Ji'rona dikumpulkan ada domba, ada unta. Itu Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta. Ya Allah, 100 ekor unta. Kalau 25 juta berapa kira-kira itu? 1 miliar. Orang kaya kok dikasih 1 miliar. Maka ja'a rajulun min Bani Tamim, datang seorang laki-laki dari Bani Tamim membentak Rasul, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berbuat adil. Nah, Rasul dibentak. Seorang dari Bani Tamim namanya Dzulquwaisirah. Yang pemuda ini taat beribadah, Pak. Bukan pemuda yang di pinggir jalan. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana baca Quran. Kalau pemuda zaman sekarang mah di terminal baca
Quran, di trotoar baca Quran, lagi dagang baca Quran, hampir jarang ngobrol dengan orang, kecuali baca di bus baca Quran, naik kereta baca Quran, tipikalnya begitu. Kira-kira orang taat nggak apa itu kalau baca Quran terus? Taat. Seperti itu Al-Qaisirah, orang seperti itu tipikalnya. Tapi membentak Rasulullah SAW, "Idil ya Muhammad." Kata Rasul, kalau aku tidak bisa berbuat adil, siapa orang yang patut dikatakan adil? Aku membagi itu bukan karena hawa nafsuku. Aku membagi itu karena wahyu, karena Allah, bukan atas dasar hawa nafsu Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berkata dengan hawa nafsunya, berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tetapi Rasul itu berkata, berfatwa wahyu yuha, sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Jadi Umar bin Khattab langsung nyabut pedang tuh, mau dipenggal pemuda congong seperti itu. Kata Rasul, biarkan orang itu membaca Quran hanya sampai tenggorokan saja, tidak bisa melembutkan hatinya, hanya sampai kerongkongan, tidak bisa sampai ke hatinya. Akhlaknya sehingga enggak ada, anggah ungguhnya tidak ada, sopan santunnya tidak ada, tawaduknya tidak ada. Banyak orang begitu, Pak. Sama orang tua nyelonong aja, baca Quran terus, sama orang tua nyelonong aja. Banyak enggak? Banyak. Sekarang ini banyak. Dulu Qaisirah seperti itu. Membaca Quran terus sama orang, enggak sapa-sapa, enggak pakai basa-basi, enggak permisi, enggak apa. Kalau jalan dadanya enggak jelek aja begitu, enggak ditundukkan. Kalau Rasul, rendahkanlah kedua sayapmu ketika engkau berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Merendahkan sayap, merebut kita luar biasa, sayapnya direndahkan terus, ngample dua-duanya. Itu begitu akhlak. Enggak begini, baca Quran tapi akhlaknya enggak ada. Kata Rasul, nanti ada seperti itu. Bacaan Qurannya tidak sampai hati, tidak bisa melembutkan akhlak, sampai Rasul dibentak. Kata Rasul, aku membagi itu bukan atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah turunkan tuh. Dan di Quran ada, di Quran itu ada 8 asnaf. Ada 8 orang yang menerima ghanimah atau zakat. Di antara 8 itu adalah orang baru masuk Islam, mu'allaf. Ibnu Sufyan itu baru masuk Islam ketika itu, baru masuk Islam. Maka orang baru masuk Islam harus dikasih zakat lah. Tuh. Sama pengelola zakat harus dikasih. Yang masuk Islam, ada pengelola zakat itu hartanya triliunan, tapi dia ngelola zakat, dikasih enggak itu? Ya harus dikasih. Kalau nggak dikasih ya salah, kecuali dia tidak mau. Saya sudah banyak. Nggak mengapa. Tapi haknya dikasih, walaupun dia orang kaya. Sama Ibnu Sufyan itu orang kaya banget, Pak, orang kaya banget. Sampai akhirnya beliau jadi gubernur itu. Nggak mungkin jadi gubernur orang miskin. Nggak mau. Ada nggak jadi gubernur orang miskin di Indonesia? Nggak ada. Jadi gubernur itu rata-rata tulangnya tulang besar itu. Paling enggak bapaknya orang kaya, mbah-mbahnya orang berpengaruh, jadi gubernur. Kalau tukang ngarit doang, dari tukang ngarit enggak mungkin langsung jadi gubernur. Tuh, upetinya besar jadi gubernur. Termasuk Ibnu Sufyan akhirnya jadi gubernur beliau. Ketika baru masuk Islam itu disebut mu'allaf, maka mendapat ghanimah banyak.
Nah, pemuda ini membentak Rasulullah. Kata Rasul, aku membagi itu bukan dasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi Rasul berkata sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan, berbuat sesuai dengan Allah yang perintahkan. Ada berapa menit lagi? Habis? Masih 7 menit. Kemudian surat berikutnya adalah, mengapa setiap kita taat kepada Allah juga termasuk taat kepada Rasul? Taat kepada Rasul itu menunjukkan taat kepada Allah. Karena yang diperintahkan oleh Rasul itu juga diperintahkan oleh Allah. Karena salah satu tugas Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan apa-apa yang Allah pesankan melalui Rasul. Jadi kalau orang itu taat kepada Rasul, dipastikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasul. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan menghapus kalian dzunubakum, atas dosa-dosa kalian. Kalau orang itu mencintai Allah, pasti mencintai Rasulnya. Ada kebalikannya, kalau mencintai Rasul, pasti dia mencintai Allah. Artinya kalau tunduk kepada Rasul, pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfir lakum dzunubakum, akan menghapus dosa-dosa kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul adalah salah satu tugasnya tabligh, yang menyerukan kepada manusia tentang risalah-risalah yang Allah sampaikan. Maka yang disampaikan oleh Rasul adalah merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang ditanyakan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Demikian semua bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kita, keluarga kita, anak istri kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita keluasan hati, kelembutan hati, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berfikir dengan akal yang telah Allah berikan kepada kita, untuk selalu beribadah. Tidaklah kita dikasih tangan semuanya dari Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah menyangkut beberapa aspek. Gerak-gerik kita dari rambut sampai kaki, hendaklah niatkan itu untuk ibadah, agar jadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dari pribadi saya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.